Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Kak Udin akan memaparkan terkait dengan kumpulan fakta-fakta KIP kuliah tahun 2022. Bagi kalian yang baru bergabung pada akun YouTube KIP Kuliah Indonesia, silahkan untuk subscribe dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng supaya dari teman-teman selalu mendapatkan info terupdate dari KIP Kuliah Indonesia. Supaya tidak berlama-lama, langsung saja kita bahas terkait dengan fakta-fakta KIP Kuliah tahun 2022. Untuk yang pertama yaitu fakta KIP Kuliah pada tahun 2022, yaitu pendaftaran dilakukan secara langsung oleh siswa pada website kipkuliah.kemendikbud.go.id. Proses pendaftaran dilakukan oleh siswa pelamar secara mandiri. Kalau dulu proses pendaftaran pada saat namanya masih bidik misi, untuk prosesnya melalui pihak sekolah terlebih dahulu, baru dilanjutkan oleh pihak siswa setelah mendapatkan kode dari pihak sekolah. Untuk pendaftaran KIP kuliah saat ini dilakukan secara online melalui website kipkuliah.kemendikbud.go.id, tidak melalui kanal atau website, ataupun tidak perlu melakukan pendaftaran lewat sekolah masing-masing. Untuk fakta yang kedua, yaitu yang bisa melakukan pendaftaran KIP kuliah adalah lulusan dari SMA sederajat pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Bagi teman-teman yang lulusan SMA tahun 2019 sudah tidak bisa mendaftar KIP kuliah pada tahun 2022 ini ya, dan masih ada kesempatan terakhir untuk lulusan SMA tahun 2020 dalam melakukan pendaftaran KIP kuliah tahun 2022. Dan ini merupakan kesempatan terakhir untuk dapat melakukan pendaftaran KIP kuliah. Untuk fakta yang ketiga, yaitu KIP kuliah hanya tersedia pada perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama atau Kemendikbud dan Kemenak. KIP kuliah tidak tersedia di kampus di bawah naungan Kementerian Kesehatan ataupun sekolah-sekolah kedinasan. Jadi bagi kalian yang berkeinginan untuk mendaftar KIP kuliah, silahkan cek bahwa kampus yang kalian pilih adalah kampus di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Juga perlu diketahui serta perlu dicari tahu bahwa tidak semua kampus swasta membuka pendaftaran beasiswa KIP kuliah meskipun dinaungi oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Untuk fakta yang keempat, yaitu karena adanya kebijakan baru mengenai KIP kuliah pada tahun 2020, yaitu tentang KIP kuliah merdeka, yang membuat KIP kuliah hanya bisa didapatkan pada jurusan-jurusan yang memiliki akreditasi A, B, atau C saja. Sebelum tahun 2020 ke bawah, untuk keterkaitan akreditasi tidak terlalu dipentingkan. Namun mulai angkatan tahun 2021, KIP kuliah membatasi diri, yaitu KIP kuliah hanya bisa digunakan untuk jurusan yang memiliki akreditasi A, B, dan C saja. Bagi kalian yang mengambil jurusan, harap diperhatikan dengan benar, karena bagi kalian yang mengambil jurusan yang belum memiliki akreditasi atau jurusan yang memiliki akreditasi namun tidak sesuai ketentuan KIP kuliah, Kak Udin sarankan galilah informasi terkait jurusan tersebut secara lengkap terlebih dahulu, karena kebijakan ini juga sangat menentukan kalian lolos atau tidaknya pada seleksi KIP kuliah tahun 2022 ini. Untuk fakta yang berikutnya, yaitu pelamar yang sudah ditetapkan sebagai penerima beasiswa bidik misi atau KIP kuliah, dulu namanya bidik misi ya, itu tidak bisa mendaftar KIP kuliah lagi pada tahun 2022 ini. Bagi teman-teman yang gap year atau sejenak ya tidak kuliah
dan ingin mendaftarkan diri KIP kuliah pada tahun ini, silahkan dipastikan bahwa belum ada kolom penetapan sebagai penerima di akun KIP kuliahnya. Jika sudah ada kolom penetapan penerimaan, maka silahkan diajukan pembatalan. Jikalau teman-teman yang gap year ini tidak bisa membatalkan dari penetapan yang terdapat pada akun KIP kuliah, kalian tidak bisa untuk melakukan pendaftaran KIP kuliah pada tahun 2022 ini. Untuk selanjutnya, yaitu untuk gap year yang dinyatakan belum lolos untuk tahun sebelumnya dalam pendaftaran KIPK, bisa melakukan pendaftaran kembali pada tahun 2022 ini dengan catatan masih memenuhi persyaratan sebagai penerima beasiswa KIP kuliah dengan cara melakukan pembaharuan akun untuk melakukan pendaftaran dari awal kembali. Jadi teman-teman dihimbau untuk menyimpan kode akses tahun sebelumnya yang digunakan dalam pendaftaran KIP kuliah, serta menyimpan akun email yang dahulu digunakan untuk pendaftaran, karena pada proses pendaftaran akun kalian akan mendapatkan kode akses yang baru dan nomor kode akses pendaftaran itu akan dikirimkan ke email yang kalian gunakan untuk mendaftar KIP kuliah pada saat pertama kali. Jadi di sini email sangatlah berperan penting. Jadi jangan sampai email tersebut teman-teman lupa sandinya. Untuk selanjutnya yaitu pendaftar KIP kuliah yang tidak memiliki KIP pada saat SMA dulu ataupun tidak memiliki KKS atau PKH itu tetap bisa mendaftar. Jadi tidak perlu khawatir, kalian masih memiliki peluang untuk bisa mendaftar asalkan kalian tetap termasuk dalam kategori tidak mampu. Untuk kategori tidak mampu berdasarkan aturan KIP kuliah, yaitu ketika gaji gabungan orang tua dalam tanda kutip gaji kotor, yaitu yang belum dipotong oleh lain-lain, maksimal adalah sejumlah 4 juta per bulan, atau gaji kedua orang tua 1 bulan jika dibagi perorangan di rumah maksimal tidak lebih dari 700.000. Kalau keluarga kalian memenuhi kategori itu, maka kalian masih memenuhi persyaratan dan dapat mendaftar KIP kuliah pada tahun 2022 ini. Untuk selanjutnya yaitu fakta KIP kuliah menjadi lanjutan dari penegas bahwa tidak wajib bagi kalian untuk yang namanya tercantum dalam DTKS, yaitu terpadu kesejahteraan sosial ya untuk kepanjangan dari DTKS. Namun di sini Kak Udin sangat menyarankan bagi kalian yang masih bisa untuk mengurus data diri kalian pada DTKS tersebut, karena pada DTKS ini terintegrasi langsung pada website KIP kuliah dan keterangan DTKS akan muncul ketika kalian mendaftar KIP kuliah di akun website kipkuliah.kemendikbud.go.id. Jadi tidak apa-apa jika nama teman-teman tidak ada dalam DTKS, namun sangat disarankan untuk mendaftar di DTKS tersebut. Namun jangan khawatir, bagi kalian yang namanya belum terdata di DTKS masih bisa lolos dalam pendaftaran KIP kuliah. Namun untuk memberikan rasa aman, silahkan untuk mengusahakan untuk mendaftar data diri kalian pada DTKS. Untuk selanjutnya yaitu KIP kuliah dan KIP SMA itu berbeda ya teman-teman. KIP yang kalian miliki pada waktu SMA hanya berlaku pada saat kalian masih menjadi pelajar SMA saja dan sudah tidak aktif dan sudah tidak ada lagi dana yang masuk setelah kalian lulus dari SMA tersebut. KIP kuliah akan kalian dapatkan ketika kalian mendaftar di website KIP kuliah dan kalian lolos di perguruan tinggi dan kemudian diseleksi oleh perguruan tinggi tersebut, dan apabila kalian dinyatakan lolos untuk seleksi tahap 2, maka kalian berhak menerima KIP kuliah, maka kalian akan mendapatkan kartu KIP kuliah tersebut. Namun banyak informasi bahwa KIP SMA nantinya atau dilanjutkan menjadi kuliah itu tidak benar ya teman-teman informasinya,
Faktanya, KIP SMA hanyalah sebagai salah satu dokumen bukti bahwa kalian tidak mampu dan termasuk kategori prioritas yang bisa mendapatkan KIP kuliah. Selanjutnya yaitu pendaftaran KIP kuliah terpusat di website KIP kuliah resmi. Nah, pendaftaran KIP kuliah terpusat pada akun satu website ya teman-teman, yaitu di website KIP kuliah pada kipkuliah.kemdikbud.go.id. Jadi untuk pendaftaran kuliah tidak melalui sekolah, tidak melalui desa, dan juga tidak melalui dinas sosial. Beberapa salah paham daftar kuliah ke desa ataupun daftar KIP kuliah ke dinas sosial. Jadi dilakukan secara online di website KIP kuliah. Untuk yang selanjutnya yaitu pendaftaran KIP kuliah tidak akan diseleksi apabila kalian dinyatakan tidak lolos pada jalur masuk kuliah seperti SNMPTN ataupun SBMPTN ataupun jalur mandiri, jalur PTS dan lain sebagainya. Jadi KIP kuliah baru akan diseleksi jika kalian dinyatakan lolos pada seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, dan kalian wajib mengikuti alur dari pendaftaran KIP kuliah sesuai dengan arahan setelah kalian diterima pada jalur masuk kampus. Untuk fakta yang berikutnya, biaya pendaftaran SNMPTN, SNMPN, dan SBMPTN gratis jika teman-teman mendaftar pada akun KIP kuliah dan disambungkan pada saat pendaftaran masuk perguruan tinggi tersebut dengan akun KIP kuliah yang sudah kalian buat di website KIP kuliah tersebut. Jika dari kalian tidak tercantum dalam DTKS, maka dalam keterangan KIP kuliah nanti juga akan tercantum bahwa nama kalian tidak terdaftar dalam DTKS. Jadi teman-teman yang mendaftar sesuai alur pada SBMPTN, yaitu alur pendaftarannya benar dan tersinkron dengan data DTKS dan pendaftar KIP kuliah, maka pendaftaran pada jalur SBMPTN pun itu akan gratis teman-teman. Oke, untuk fakta selanjutnya yaitu terdapat seleksi lanjutan setelah teman-teman dinyatakan lolos pada jalur masuk kampus, yaitu berupa seleksi wawancara dan survei lokasi rumah. Dan proses seleksi wajib dilalui oleh masing-masing pendaftar. Untuk seleksi ini dilakukan pada semua perguruan tinggi dalam melakukan tahapan seleksi pendaftaran KIP kuliah. Tidak perlu bimbang dan bingung, karena jika memang kalian kategori tidak mampu, maka jawaban-jawaban yang akan kalian berikan tentunya juga akan sesuai dengan jawaban yang diminta oleh pihak pewawancara, dan insya Allah kalian akan lolos KIP kuliah. Fakta yang berikutnya yaitu tidak adanya jaminan bahwa pemilik Kartu Indonesia Pintar, pemilik PKH atau pemilik KKS akan mendapatkan beasiswa KIP kuliah, karena tidak ada jaminan kuota KIP kuliah yang dimiliki oleh masing-masing kampus. Kalian perlu meneliti jumlah dari kuota penerimaan kampus yang kalian masuki tahun-tahun sebelumnya. Berapa banyak kuota yang diterima untuk perbandingan persaingan pendaftaran KIP kuliah pada kampus tersebut. Apa ada kak teman-teman yang mempunyai KIP kuliah tapi tidak diterima KIP kuliah? Jawabannya banyak, karena kampus terkadang lebih melihat pada prestasi yang dimiliki karena sama-sama tidak mampu atau latar belakang kurang mampu. Untuk fakta yang terakhir terkait dengan beasiswa KIP kuliah, yaitu penerima KIP kuliah akan mendapatkan bantuan pembayaran UKT atau uang kuliah tunggal, atau kalau di SMA dulu biasa disebut SPP, serta mendapatkan biaya hidup berdasarkan tingkat kemahalan masing-masing wilayah. Jadi besaran bantuan biaya hidupnya itu variatif. Ini adalah salah satu penerapan dari kampus KIP kuliah Merdeka. Sebagai contoh, wilayah Jakarta bantuan biaya hidupnya adalah 1.400.000, sedangkan Surabaya untuk bantuan biaya hidup 1.250.000. Untuk daerah Jogja yaitu sekitar 1.100.000. Jadi bantuan biaya hidup itu variatif sesuai kemahalan pada wilayah tersebut. Besaran bantuan biaya kuliah
mendapatkan bantuan 8 semester untuk S1, 6 semester untuk D3, dan untuk jurusan kedokteran ada fasilitas biaya untuk profesi sehingga bisa lulus menjadi dokter dengan bantuan penuh dari KIP kuliah. Jangan lupa kalian perlu melewati persaingan yang cukup tinggi. Jadi silahkan siapkan secara matang dan jangan sampai teledor atau lalai dalam melakukan pendaftaran KIP kuliah. Bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat dan bukan hanya untuk kalian, silahkan share seluas-luasnya dan jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, untuk mendukung dari akun YouTube KIP Kuliah Indonesia ini terus berkembang dan mengupdate dari info-info terbaru prestasi.